Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan agenda rutin kita, yaitu rapat intern pengawas sekolah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawas sekolah di tahun pelajaran 2021-2022 ini dengan agenda sebagaimana yang telah kita sepakati bersama adalah di WA Group itu. Yang pertama, agenda kita adalah pembagian tugas pengawas semester ganjil 2021-2022. Berhubung juga kawan kita Pak Dr. Andos Muhammad Gunawan MPD telah bergabung bersama kita, kami semua mengucapkan selamat datang. Semoga kita dapat bersama lagi di dalam meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang kita bina bersama. Yang kedua adalah terkait dengan permasalahan di lapangan tupoksi kita yang selama ini tidak maksimal jalan akibat COVID ini menyebabkan kita itu banyak daring, ya, banyak daring. Kemudian ketika kita luring, kita lebih banyak melakukan aktivitas monitoring evaluasi kinerja guru-guru dalam melaksanakan daring. Nah, bukti-bukti visi apa yang telah dilakukan. Nah, yang ketiga yang kita lakukan itu adalah menindaklanjuti surat-surat Bapak Kepala Dinas terkait dengan monitoring evaluasi terhadap surat-surat yang telah diluncurkan oleh Kadis, sehingga kita dapat melaporkan kembali seperti apa hasil kinerja sekolah terhadap pencapaian, capaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap tidak lanjut daripada surat-surat Kadis. Itu yang lebih banyak kita lakukan selama ini. Sedangkan untuk kinerja guru, ya walaupun kita udah semua lakukan, tapi terasa belum maksimal karena kita menggunakan Google Form pada saat kita daring. Nah, di agenda luring ini kita harus maksimal menggali yang tidak pernah kita lakukan, yang jarang kita lakukan karena penyebab tadi adalah monitoring evaluasi tugas manajerial seorang kepala sekolah. Nah, ini yang belum. Karena ini akan berdampak pada pembinaan kita kepada memberikan motivasi kepada kepala sekolah, sehingga dengan manajerial yang dibina oleh kita, dievaluasi oleh kita, insya Allah akan berpengaruh pada pertama adalah evakin mereka setiap akhir tahun. Yang kedua berpengaruh pada administrasi akreditasi sekolah. Nah, ini secara tidak langsung kita membina mereka, ya, dengan cara monitoring evaluasi, evaluasi diharapkan kepala sekolah itu termotivasi kembali semangatnya untuk menyusun administrasi yang memang administrasi itu sangat jarang dibuat oleh kepala sekolah, ya, karena memang situasi dan kondisi seperti ini menyebabkan ketika evakin banyak kepala sekolah yang tidak siap menunjukkan bukti-bukti fisik. Nah, sehingga tidak heran bahwa ketika kepala sekolah yang dianggap mampu
dianggap mampu oleh kasat mata, oleh orang luar, bahwa kenapa bisa naik turun segala macam. Mereka tidak paham bahwa kinerja mereka itu dibuktikan dengan bukti fisik apa yang dia kerjakan, dengan dokumen yang sudah menjadi fisik. Ketika mereka tidak mampu menunjukkan, jelas kinerjanya akan turun, walaupun kasat mata orang melihat bahwa kepala sekolah ini mampu. Ya, mampu apanya mampu kalau bukti fisiknya tidak ditunjukkan dengan benar. Nah, inilah tugas kita. Jadi kita rencanakan, kita sepakati program ini di kapan dilakukan, gitu ya. Nah, ini nanti kan sepakati bersama nanti. Ini agenda saja nih, agenda kedua. Itu yang melakukan monitoring evaluasi terhadap manajerial kepala sekolah. Dan SK sudah rubah mengikuti perkembangan sekarang. Yang dulu itu 1 lembar, sekarang udah 2 lembar. Yang satu adalah lembar pertama adalah tupoksi kita, yang sesungguhnya adalah pengawas sekolah rumpun mata pelajaran. Itu tupoksi kita sesuai dengan kondisi yang ada di Dompu. Sehingga lembar kedua khusus binaan khusus, yaitu sekolah binaan. Kita bagi habis sesuai dengan jumlah sekolah. Jadi kita rata-rata ada 4 sekolah. Yang SMK kita tidak ganggu, karena SMK itu biarlah mereka fokus untuk bina itu manajerial kepala sekolahnya itu. Jadi bukan gurunya. Ingat, untuk dipahami bahwa sekolah binaan itu binaan khusus namanya. Mengapa khusus? Karena pengawas SMK membina kepala sekolah SMK saja di sekolah itu. Nah, itu tidak memenuhi standar. Mengapa? Karena standar pengawas membina sekolah itu dibina secara keseluruhan kepala sekolah dan isinya apabila kita sudah membina 7 sekolah. Nah, kita belum memenuhi itu. Oleh karena itu kita memilih untuk menyelamatkan sertifikasi kita, memilih yang namanya pengawas rumpun mapel. Sehingga di SIM Tendik itu Bapak buka kelihatan pengawas rumpun mapel. Tertolonglah sertifikasi kita. Jadi itu artinya kita tidak fokus ke kepala sekolah secara umum. Untuk pertanggungjawaban tugas kita adalah akademiknya. Nah, sedangkan pengawas lampiran 2 itu adalah pengawas. Karena kita ada 2 Bapak Ibu. Pengawas satuan pendidikan apabila 7 sekolah dipenuhi untuk SMK. Pengawas rumpun jika tidak memenuhi 7. Nah, kita memilih pengawas rumpun. Nah, dan tetap kita memilih dan atau kan gitu. Ada dan atau memilih 40 guru sebagai pengawas rumpun dan atau 7 sekolah sebagai pengawas satuan pendidikan. Nah, kita sekarang memilih dan ya. Nah, dan memilih dan karena kita ngambil 2 sebagai khusus, sebagai pengawas khusus. Nah, ini yang saya rasa salah kaprah ya, membuat kebijakan mengatur kita sistem kita. Iki awedin. Sarunun itu. Ya, mohon maaf karena ada kesalahan teknis salah seorang yang keluar menendang tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya, itu Bapak Ibu. Itu agenda yang ketiga. Agenda yang terakhir ya adalah terkait nasib kita. Nasib kita untuk turun ke lapangan itu butuh transportasi. Sekarang udah berubah menurut klaturnya, menurut bendahara. Kemarin namanya itu transport tetap pengawas sekolah. Nah, bukan lagi
yang namanya apakah pokoknya ada perubahan lah, kata Pak Muhtar, namanya transport tetap. Jadi itu agenda, sedangkan yang lain-lain itu akan berkembang dari pertanyaan Bapak Ibu tentang bagaimana untuk menyikapi kita ini. Tentu memerlukan biaya, karena kita ke lapangan itu, ke pekat itu ya kita harus mengeluarkan uang ya 200.000 untuk isi bensin, ya untuk sewa mobil, untuk sewa juga yang sopir, karena kita tidak mungkin kita harus karena ini perjalanan jauh tempo. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk pertama saya sudah buat ya. Insya Allah ini mudah-mudahan semua diterima, karena ini tidak ada yang saya acak. Saya hanya mengurangi yang sudah ada untuk diserahkan ke Pak Gunawan, harus untuk memenuhi tugasnya sebagaimana sesuai mana ditetapkan di Permen Dikbud RB nomor 21 dan 143. Untuk lembar 1 pengawas sekolah rumpun Mapel, kita targetnya itu adalah minimal 40 guru Bapak Ibu. Saya sendiri matematika dan TIK SMA. Kalau matematika saya itu SMA SMK. Ini. Jadi matematika SMA dan SMK. TIK-nya hanya di SMA. Bahasa Indonesia SMA SMK dan pendidikan seni. Nah itu disupervisi oleh Pak Ibu Dr. Andas Ramadan dan Bapak Dr. Andus Muhammad Gunawan MPD. Jadi SMA SMK untuk bahasa Indonesianya. Nah, pendidikan seninya ya kalau ada di SMK ya silakan. Saya belum tahu seni adakah di SMK. Nah, makanya saya sekarang masih menulis ini draft, masih menulis pendidikan seni. Bagaimana Pak Halbu, ada seni nggak di SMK? Sekarang untuk kurikulum SMK yang terbaru SMK PK. Iya, yang baru ya. Yang mulai dari kelas 1 baru diterapkan tahun ini. Hanya ada di kelas 1. SMK. Seni, pendidikan seni. Oke, ya. Oke lah, berarti ada di SMK. Kalau ada perubahan. Iya. Baru rancangan. Iya. Untuk Ibu Mudi ya, kimia, fisika, biologi untuk SMA saja. Nah, SMA saja ditambah muluk SMA. Untuk Pak Gesang, ekonomi, sosiologi, geografi SMA saja. Kemudian prakarya dan kewirausahaan SMA saja, kan hanya ada di situ SMA. Nah, tolong Pak Halbu cross check kalau ada yang tidak pas di SMK. Kemudian Pak Hasan sejarah SMA SMK. Kemudian penjaskes SMA SMK SLB. Ya. Kemudian Insinyur Arif Faid, ya kejuruan SMK-nya. Di samping kejuruan SMK, beliau juga membina biologi, kimia, fisika di SMK. Plus mulok SMK. Ada mulok ya? Ya, itu kelompok A, kelompok B sekarang sama dengan dia ya. Kalau ada ya silakan nanti dilihat, disesuaikan dengan kurikulum lah untuk SMK. Kalau SMA ada masalah ya. Sudah hampir sama dengan SMA. Iya. Kemudian untuk Pak Yakub, bahasa Inggris SMA SMK SLB. Nah, Haji Abdul Latif kejuruan SMK. Jadi kejuruan itu silakan diatur ya oleh Pak Halbu dan kawan-kawan. Kejuruan apa silakan dibagi. Kami tidak merinci. Kemudian Dr. Andus Halbu Saidi kejuruan SMK dan mulok SMK. Jadi saya serahkan seluruhnya itu ke SMK. Ibu Siti Maryam ini 40 guru kelas SLB dan guru PKN SMA SMK, ini tugas tambahan.
karena Pak Hasan dengan Pak Maria ini sebenarnya memiliki jurusan yang sama, sejarah. Tapi karena sejarah dengan SMK ini dengan PK ini ya agak sulit dibagi, biarlah Ibu Muriam yang mengambil PKN-nya. Ya, bahasan yang fokus di sejarahnya supaya tidak dibagi-bagi. Ya, tidak dibagi secara sebagian, PKN sebagian ya. Ya, itu saya rasa udah deal itu karena yang sudah ada, tinggal perbaikannya kalau ada evaluasinya perbaikannya di kurikulum SMK seperti mulok apa semua ini. Kalau kejuruan tidak ada masalah. Nah, kemudian Pak Gesang tadi saya masih nulis prakarya kewirausahaan di SMK, di SMA. Kami belum tahu di SMK ada nggak. Kalau ada ya kita revisi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah pembagian tugas sekolah binaan. Nah, pembagian sekolah binaan ini namanya pembinaan khusus Bapak Ibu. Jadi binaannya dikhususkan kepada Bapak Ibu yang membina sekolah. Membina sekolah khusus manajerial kepala sekolah. Itu fungsinya. Jadi tidak membina guru di situ. Ketika Bapak datang ke sekolah binaan, tugasnya adalah membina kepala sekolah. Biasanya kami lakukan selama ini adalah hari Sabtu. Kami turun ke sekolah itu memeriksa secara individu terkait dengan administrasi kepala sekolah. Kemudian ada juga terkait dengan manajerial lainnya. Ya, seperti PPDB, LMLS dan sebagainya, banyak yang menjadi bagian daripada manajerial seorang kepala sekolah yang tidak diatur. Nah, ini yang tidak diatur di dalam tupoksi pengawas. Nah, itu tidak diatur tupoksi pengawas tuh. Nah, itulah Bapak Ibu, kita tetap melakukan karena itu bagian dari tugas kita walaupun tidak masuk di tupoksi. Ya, itu semua di struktural juga bisa melakukan itu. Monitoring evaluasi terkait dengan PPDB, terkait dengan profil sekolah, terkait dengan LMS dan sebagainya. Itu adalah bisa dilakukan monitoring bersama baik oleh pihak struktural maupun oleh pihak pengawas ya, fungsional ya itu. Jadi itu Bapak Ibu. Pertama saya sendiri sudah kurang ya. Dari 5 menjadi 4 tetap karena tidak diacak. Udah jadi 5 jadi 4. SMA 1 Dompu, 1 Koja, 3 Dompu, 1 Kempo. Nah, yang satunya keluar. Sri Ramadan juga sudah keluar sebagian. Jadi SMA 1 Pajo 3 kilo, TDK Segoro Ar-Rahman jadi 1 keluar. Dr. Anda Mudaiyah MMPD, SMA 2 Kempo, SMA Pegeri Dompu, SMA Nurul Fadilah dan SMA IT Adawah. Untuk Pak Gesang 3 Woja, 1 Manggalewa, 2 Dompu, SMA Harapan Insan. Pak Hasan SMA 2 Manggalewa 1 kilo 2 kilo ini sudah masuk ke 2 kilo di PSO. SMA IT SMA 3 Pekat ya, hanya PSO yang 5 saja ini. Ada yang 5 ya, tambah 1 sekolah swasta IT Imam Abdul Hari. Pak Gunawan Dr. Nas Muhammad Gunawan MPD SMA 2 Pekat, SMA 2 Woja, SMA IT Afif Akbar Kilo, SMA Ar-Rahim. Ya, ini bekas yang lama nih. Ini kembali nih. Ar-Rahim juga ya. Cuma tambahnya ini Afif Al-Afif. Sekolah baru. Kemudian Institut Arif Faid SMK Manggalewa 1 PK 1 kilo Al-Mutama'inah dan Al-Muhsin. Faujiah SMK 1 Kempo 2 Manggalewa Yapi Gerbang Rahmatullah Al-Mustamin dan pariwisata. Jadi saya sengaja memfokuskan teman-teman SMK ini untuk membina kepala sekolah di KSMK-an supaya tidak terjadi tumpang tindih karena menyangkut kurikulum.
administrasinya sebenarnya sama saja, tapi tidak apa-apa biar fokus maksudnya. Haji Abdul Latif SMK Serdompu tetap tidak ada yang berubah ya SMK, karena kami tidak mencopot dari SMK. Ibu Meriam, nah Ibu Meriam ini sebenarnya udah memenuhi syarat 8 ya, 8 apabila Ibu Meriam ini ingin fokus di SLB, tapi tidak bisa ya, karena kita milih itu bukan perorangan. Kita milih di sini tending itu adalah pengawas rumpun ya, tetap rumpun, tetap dipakai. Jangan sampai Ibu Meriam keluar sendiri dan saya takutnya itu hilang sertifikasinya orang, karena sertifikasi itu tidak membacanya salah baca ya, bisa berbahaya juga. Jadi kita tetap fokus saja, yang penting selamat saja, sertifikasi kita bisa selamat. Nah itu pembagian tugas kita. Pelapor ada, nanti kita masih revisi ya, kita revisi. Saya pun belum dibaca. Sudah. Dia lembar asal lembar di lembar. Wati warna lembar berikutnya. Oh, payaku wartawa kebla. Payaku harus CSN cara gini, harus ke boror SMK, SMA aku. Cara gini, nanti diperbaiki. Pak Yakub berada di bawah Halbusadi, harusnya naik ke SMK, SMA dia tempatnya. SMA 1 PK, SMA 1 HU, SMA ITU Badompu, SMA IT Ranggo. Jadi mengapa harus kembali ke HU? Kita sebagai lembaga tidak boleh diatur oleh sekolah, oleh guru, nggak boleh. Jadi ya setiap yang sifatnya pribadi itu tidak boleh kita terima. Ini nyangkut pribadi. Tugas saya adalah memberi tugas kepada teman-teman pengawas untuk membina minimal sekolah mantan tempat sekolahnya itu lebih bagus lagi. Karena dia yang tahu persis seluk-beluk di sekolah untuk dibina dan diperbaiki. Memang ada 2 tahun lalu itu setelah saya pelajari ya, ternyata tidak semua kesalahan Pak Yakub, ada kepentingan pribadi yang saya dapat uji peti beberapa guru ya, bukan hanya terkait masalah pribadi itu kecil, yang paling besar itu adalah ketakutan hadir Pak Yakub ya, udah mengetahui seluk-beluk sekolah itu. Ini yang saya baca dari teman-teman kemarin. Saya turun kemarin Pak, uji petik terkait dengan PTM yang ada jalan itu. Kan saya tidak tahu bahwa ada perubahan PTM. Nah ternyata setelah saya turun, ternyata sebagian sekolah ada yang PTM, ada yang tidak PTM. Itu. Nah jadi menerima surat itu tidak utuh. Saya tanya, dari mana Bapak bisa merubah surat dari kepala dinas? Nah katanya dari Pak KCD informasinya. Nah boleh, tapi kenapa semua lain tidak jalan? Harusnya fokus, saya bilang. Harusnya fokusnya. Ternyata ada pas Quran tidak dengar, mungkin ada yang dengar, sehingga ada yang saya kunjungi itu tidak jalan, ada yang tidak jalan. Nah itu biasa karena pas sekolah juga tidak semua mendapatkan berita. Nah sehingga saya tidak akan menerima informasi-informasi yang sepihak. Saya ingin Pak Yakub itu bisa membina sekolah itu sebagai mantan sekolahnya dengan profesional. Ya, masalah kisah lalu Pak Yakub tidak usah kita bahas, karena itu dia udah jadi pengawas berprestasi di sini. Pengawas yang baik, rajin. Ya, saya selalu melihat kemana-mana Pak Yakub foto. Malah sampai LCD Pak, dipakai satu orang peserta, 1 orang pengawas, 1 LCD. Nah, bayangkan 1 operator, luar biasa. Luar biasa Pak. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin, walaupun guru dibina 1 orang. Nah, saya bilang begini Pak ya, lain kali kalau tidak banyak itu kalau 1-2 orang individu sajalah, face to face. Kalau berbentuk klasemen
klasemen baru Bapak tayangkan. Ya beliau legowo, itulah pengawas yang loyal pada Korwasnya. Nah, alhamdulillah Pak Yaku ya, saran kami semua Pak Yaku ya, Bapak di kesana silakan. Apapun masalah yang muncul itu tergantung Bapak sendiri yang punya tanggung jawab, karena saya menugaskan Bapak di sekolah binaannya. Itu aja. Dan guru-guru bagus yang lain banyak dukung Bapak. Saya uji petik ada 5-6 orang senior tuh. Pak Yakub juga lebih bagus Pak beliau. Ini saya terbuka saya. Masalah pribadinya memang tidak bisa saya campuri. Ya, kalau masalah manajemen, masalah menghargai tamu yang hadir luar biasa ya. Kemudian ketika tamu hadir di ruang pengawas, ini kata guru senior nih, pengawas datang, kami juga di ruang sebelah dapat percikan kue katanya. Nah ini termasuk nilai positifnya. Ya tidak ada yang sempurna manusia kan, kecuali malaikat yang sempurna. Itu tugas itu Pak Yakub ya, tolong dilaksanakan dengan baiknya. Jangan terlalu bersenyum-senyum ketika ada lihat ibu-ibu guru. Hah? Iya. Itu yang membuat fitur. Iya, membuat fitur yang lain itu. Ya, alhamdulillah Pak Yakub banyak perubahan yang saya lihat, rajin. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan, cuma metode dan tekniknya harus banyak belajar. Makanya di atas meja saya Pak Yakub banyak simpan buku untuk dibaca. Karena itu harus kita baca semua pasal-pasalnya supaya kita bisa melakukannya dengan baik ya. Saya demikian Bapak Ibu ya. Pengantar saya, selanjutnya mungkin ada diskusi kita ya, untuk kita bahas bersama sehingga pendidikan kita ini bisa berjalan sesuai tupoksi kita. Nah, ingat tuh tupoksi kita. Kita jalan sesuai tupoksi kita. Karena kita memang sudah diberi kasih peluang untuk luring. Terima kasih. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Sedikit Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Korwas, yang kami hormati Bapak Guru Pengawas yang ikut rapat pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini untuk bisa kita menunjang tugas pokok kita yang kita laksanakan di dalam masa pandemi seperti ini, dan juga saat ini sudah melaksanakan pelaksanaan proses belajar. Kami ingin tanyakan terkait dengan, kalau secara umum kami sudah pahami tugas pokok daripada pengawas yang ada di ini. Cuman yang jadi harapan kami adalah bagaimana keberadaan pengawas terkait dengan finansialnya yang selama ini yang refokusi yang kemarin itu sampai saat ini belum jelas. Kita tahu mungkin saja ada jalan keluar yang kita tempuh ketika kita menyampaikan kepada provinsi, bahkan tadinya Pak Mukhtar sudah bisa lakukan bagaimana agar secepatnya kita ini bisa melakukan tugas-tugas yang kita harapkan. Tentu hal itu semuanya harus melalui finansial untuk bisa kita lakukan di lapangan ini. Mungkin hal ini saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat kritis untuk kita semua, di mana dalam hal tugas kepengawasan itu kondisi daerah kita ini cukup luar biasa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kita ini ada banyak sekali
kecamatan yang dijangkau itu sangat berat. Kecamatan PK, Kecamatan Huu, Kilo, Kempo itu memerlukan biaya. Nah, namun sampai hari ini kita baru mendapatkan biaya itu 3 bulan untuk SMA dan 1 bulan untuk SMF, 3 bulan SMA, 2 bulan untuk SMA, SMK ya betul. Sampai hari ini memang sesuai informasi dari Bapak KCD, mantan KCD barusan itu adalah akibat ada refocusing ya. Refocusing, saya reformasi tadi. Repot bikin pusing. Itulah, seperti itulah namanya. Refocusing. Nah, oleh karena itu, tentu ini memang kebijakan pemerintah. Tetapi kita tidak usah bahas itu refocusing, itu memang sudah diatur. Nah, dan tidak habis, uang kita masih ada, masih sekitar 60% masih ada. Dan sudah kita lihat hasilnya, udah kita susun bersama. Sisa itu, alhamdulillah masih ada. Nah, permasalahannya, ya di daerah lain juga ada yang mendapat, ada juga yang belum. Jadi ada yang lolos dan tidak. Nah, berarti ini tidak untuk kemungkinan, tentu ada masalah di level bendahara mungkin. Seperti kemarin Pak Joni sebagai Korwil pengawas NTB melaporkan ke saya bahwa 2 bulan sudah bisa dicair. Akhirnya saya langsung japri ke masukkan kompas dari Pak Joni ke ruang kita untuk kita ketahui dan bisa dibaca oleh teman-teman bendahara segala macam. Nah, akhirnya saya berikan lagi. Katanya pertama bendahara itu mengatakan bahwa ada kesalahan, katanya kelebihan. Nah, harusnya saya bilang ke bendahara itu jangan terima utuh karena ini pengawas tidak melihat. Jadi hasil kerja pengawas itu Bapak cocokkan di keuangannya gitu, jangan langsung kirim. Harusnya seperti itu, ada koordinasi, ada pemeriksaan lah kebenaran. Akhirnya ditolak kita karena ada kelebihan. Saya bikin lagi. Ya, sama Ibu Meriam sebagai sekretaris menyusun ulang. Ya, sudah dibuatan lagi. Nah, kemarin kita dipanggil kita masuk semua ke ruang KCD baru. Salah satunya membahas permasalahan semua dan lain-lain juga. Jadi kami menyampaikan bahwa unek-unek pengawas supaya bisa di cover oleh KCD baru, ditindaklanjuti oleh bendahara dan kasih-kasih yang lain yang memerlukannya, yang punya tanggung jawab terhadap kita. Akhirnya saya kaget ya, spontan Pak Muhtar itu mengatakan bahwa saya salah lagi. Saya mengaku salah dia. Bahwa saya salah lagi menginput. Ini bukan di sana yang salahkan, dia sendiri menyalahkan dirinya. Saya salah lagi input, banyak maaf. Tidak menginput transport pengawas. Nah, bukan menginput tapi salah karena ada yang namanya perubahan itu nomor nomenklatur tuh. Itu alasan dia. Loh, kenapa dia baru tahu di belakang? Padahal itu kan bendahara kan ada WA grupnya, ada komunikasi dengan keuangan. Akhirnya menurut bendahara itu, saya tercengang mendengarnya. Katanya sekarang tidak bisa lagi, katanya menunggu perubahan, anggaran perubahan. Loh, Oktober. Berarti tinggal 1 kali cair. Mampu enggak dicairkan itu uang kita sebanyak itu? Ini kan faktor kesalahan dia. Nah, ini yang akhirnya ya lega-lega juga saya bilang bisa Pak, kita minta ya. Syukurlah kalau bilang minta. Jangan sampai Bapak Ceroboh itu bekerja itu merugikan kami pengawas, saya bilang gitu. Sementara anggaran lain kan keluar juga gitu, saya bilang gitu. Bisa keluar juga. Nah, walaupun
KCD baru menyampaikan ke saya bahwa hanya 30% katanya yang cair. Saya rasa mungkin salah hitung, Pak. Bapak jangan menghitung yang ditarik itu. Bapak hitung sisa ditarik itu. Tinggal berapa yang belum cair. Nah, kalau dihitung semua anggaran yang masuk termasuk yang ditarik itu memang kecil. Persentasenya baru 30%, saya bilang gitu. Sampai dia bilang itu Bapak harus teliti dulu lah melihat, jangan sampai itu salah juga Bapak hitung. Nah ini Pak teman-teman pengawas, kita ini ya dihadapkan oleh masalah besar ini. Oktober kalau itu benar, nah ini mudah-mudahan lah kita uang masih banyak. Baru 10% yang kita cairkan dari kalau setelah ditarik itu ya 12 bulan itu. Nah ini harapan saya langsung tak kemarin beri tugas. Saya minta tolong Pak Haji Latif yang ada di Mataram, mohon bantuannya untuk ngurus ngasih teman-teman ke PKD, tanya apa sebenarnya masalah yang terjadi. Sekaligus datang ke keuangan Dinas Dikbud supaya kita itu betul-betul tahu persis ini permasalahan kita ini, keuangan kita ini. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, supaya di samping KCD kan tugas dinasnya, bukan tidak usah kita urus. Yang penting intern pengawas juga mengurus, KCD sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan cabang dinas, juga dia akan mudah-mudahan dia lakukan itu. Nah itu yang pertama jawaban saya terkait dengan eksistensi ya pengawas di kantor ini, Bapak Bu. Struktur pengawas Bapak Ibu selama Permen 21 tahun 2010, Permen RB Pan RB 143 2014, Permen Dikbud nomor 15 tahun 2018, itu Permendikbud yang belum dicabut, malah dikembangkan di Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Itulah tupoksi pengawas, tugas kita. Udah jelas sekali. Di situ dikatakan salah satu pasal di Permen 21 itu, atasan langsung pengawas SMA, SMK, SLB adalah Kadis, atasan langsung pengawas SMP, SMA, SMK adalah SD, SMP adalah kepala dinas. Udah jelas di situ tercantum di pasal-pasal yang termuat di Permen 21 maupun 143. Dan sampai hari ini belum ada satupun yang dicabut. Diperkuat dengan buku kerja pengawas. Itu buku pandu adalah rangkuman dari tiga regulasi itu, dimuat dalam namanya buku kerja kita, panduan kerja kita tahun 2017 terbaru. Itu yang kita pegang Bapak Ibu untuk menjalankan tugas di samping pengembangan yang kita buat. Ya, jadi itu bukan satu-satunya tapi boleh kita kembangkan. Itu yang pertama. Atasan langsung kita, komando kita di kantor ini adalah Dinas Dikbud Provinsi, koordinasi dengan KCD sebagai pelimpahan wewenang untuk menjalankan sebagian tugas Dinas Dikbud Provinsi di wilayah Dompu. Itu termuat di regulasi Pergub itu. Tidak ada di Permendikbud RB karena itu adanya di Pergub. Nah, dan alhamdulillah Pak Gunawan sudah meluruskannya sesuai dengan regulasi itu, karena setiap regulasi yang bertentangan regulasi di atas otomatis dengan sendiri yang bawah itu tidak berlaku. Pak Gunawan sudah untuk memperbaiki sehingga jalur garis yang ke pengawas, Pak Gunawan sudah merubah dari garis komando menjadi garis koordinasi. Itu yang betul, titik-titik, putus-putus. Sedangkan kepala sampai ke bawah itu memang kepala TU, pegawai TU dan sebagainya ke bawah itu bersifat komando. Nah, komando karena dalam kantor. Sedangkan mulai dari kita ke sekolah itu tetap namanya koordinasi. Ya, diberi kewenangan
ya, untuk bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah binaannya, wilayah Dompu. Kebijakan kita itu ada di Dikbud provinsi. Makanya setiap saat itu KCD itu capek sekali menerima surat-surat dari Dikbud untuk dilanjutkan ke sekolah ke pengawas. Itulah kebijakan namanya. Karena KCD itu tidak bisa membuat kebijakan yang baru, harus muncul dari Dikbud provinsi. Kecuali, ya ada kecualinya, kebijakan yang diambil itu mengacu pada surat Dikbud. Nah, itu boleh dilakukan oleh KCD dan pengembangannya. Itu terkait dengan tugas kita. Artinya pengawas bukan bawahan KCD, tetapi koordinasi dengan KCD, dengan pengawas untuk membina sekolah. KCD membina sekolah sesuai tupoksinya, pengawas membina sekolah sesuai tupoksinya. Jadi kita sama-sama membina sekolah dengan tupoksi masing-masing yang kita miliki. Bukan KCD itu membina pengawas, bukan KCD itu memantau pengawas, bukan begitu jalur sistem komandonya. Jadi kita sama-sama tetap bersifat koordinatif. Ketika KCD membutuhkan pengawas sebagai jalur koordinasi, kita siap melakukannya lahir batin minal aidin wal faidin untuk mengembangkan sekolah, karena kita bersama-sama bertanggung jawab di level sekolah mulai dari SMA SMK. Begitu caranya. Ya, alhamdulillah kita kita lakukan bersama. Jadi tugas KCD itu bukan melakukan perintah atau komando kepada pengawas, itu tidak benar. Karena kita mengikuti aturan yang ada, Permendikbud PAN RB 21/143 nomor 15. Ini mengatur kerja kita, ditambah dengan buku panduan kerja pengawas. Buku pintar di situ kita. Sedangkan di Pergub tidak mengatur tugas kita. Pergub itu mengatur posisi kita. Nah, posisi kita di cabang dinas. Nah, dan regulasi yang kuat adalah di 143 dan 21 sudah jelas, atasan langsungnya itu sudah jelas dicantum dalam pasal-pasal tentang regulasi pengawas sekolah. Kita sama-sama melakukan pembinaan. Jadi intinya kepala cabang dinas tidak melakukan memantau dan evaluasi, karena komandonya ada di provinsi kita, gitu. Bukan, dia hanya koordinasi dengan pengawas. Kalau ada masalah yang ingin dicapai, ingin diambil di pengawas, hubungi Korwas saja. Korwas akan menunjuk atau Korwas akan bagi tugas sesuai dengan, jangan sampai salah tugas, salah penugasan. Itu disebut koordinasi. Begitu Pak Hasan ya? Ya, begitulah. Keberadaan kita di ruang ini adalah sama-sama bekerja dalam rangka meningkatkan mutu sekolah di cabang dinas, di lingkungan cabang dinas Dikbud Dompu. Nah, saya demikian ya. Nah, mungkin ada yang lain lagi? Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini bagi seluruh Tunti Maria. Saya kembali ke pengawas. Iya. Terkait dengan beberapa hal mungkin yang tadi Pak Hasan tanyakan. Iya. Terhambatnya transportasi. Oh iya, terima kasih. Jadi masalah refocusing ini kita sudah alami sudah 2 tahun, Pak. Ya, tahun 2020 sampai sekarang kan. Iya. Tapi mungkin pada tahun 2020 itu tidak ada anggaran transport pengawas yang dipotong, tetap mobilnya 270 kalau tidak salah. Ya, tercair semua. Kemudian yang di refocusing kemarin itu refocusingnya mengembalikan nanti pada fokus-fokus tertentu, refocusing kan.
karena terkait dengan masalah pandemi. Ada juga beberapa kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang dipangkas semua anggarannya, termasuk anggaran transport struktural itu dipangkas saat itu juga. Ya memang sudah kebijakan dari pihak provinsi, kita ingin melaksanakan. Kemudian adanya terhambat transport pengawas untuk tahun 2021 ini karena mutar dulu, biasanya kita kan gelondongan datang uang itu. Anggaran bulan sekian bulan itu langsung diminta, langsung dikirim, sehingga kita membagi berdasarkan porsi masing-masing. Saat itu Pak Mukhtar pada awal tahun 2021 mengajukan permintaan dana untuk transport pengawas itu, ternyata regulasi sudah berubah. Ada SMA, ada SMK, dan ada SMK, sehingga saat itu pembagian secara mungkin menurut kita mungkin tidak proporsional ya. SMK, SMA lebih banyak daripada SMK dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal mungkin yang tidak kita bisa kurang terima, bukan tidak terimanya, kurang terima karena ada perbedaan jauh, artinya nominal transport pengawas SMK, SMA dan SLB. Tetapi Pak Mukhtar saat itu mengajukan anggaran berdasarkan nomor rekening yang biasa dipakai. Makanya saya mungkin saat itu untuk SMA 2 bulan atau 3 bulan SMA saat itu? 3, sedangkan SMK hanya 2 bulan. Kemudian Pak Mukhtar lagi mengajukan anggaran dengan nomor rekening yang sama, tiba-tiba ditolak. Sampai Pak Mukhtar coba klarifikasinya, kenapa kok yang 2-3 bulan kemarin kok diterima, sementara yang kami usulkan ini ditolak lagi? Karena ada alasan sana, karena adanya perubahan itu. Bukan nomenklatur itu, tapi ada pokoknya anggaran itu, sehingga dalam pengisian rekening itu berubah kan itu. Pak Mukhtar mengajukan lagi, ya ternyata sudah terlambat dan ada kesalahan. Pak Mukhtar sudah mengakui ada kesalahan penginputan nomor rekening itu. Padahal Pak Mukhtar menggunakan input itu nomor rekening yang bisa dikaitkan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Ternyata dari sana di BPKD menolaknya karena nomor rekening yang diinput salah. Karena keterlambatan mengajukan lagi itu, sehingga sambil menunggu perubahan. Kami coba melakukan komunikasi dengan Pak Fauji, kepala bidang anggaran di sana. Kami coba lihat dulu keadaannya dari stafnya Ibu Made namanya, kemudian lanjut ke Pak Fauji. Ya nggak tahu gimana terakhir ini Pak Mukhtar yang bisa berikan sebuah gambaran terakhir mungkin yang hasil komunikasi Pak Korwas dengan Pak Mukhtar seperti itu. Jadi mohon maaf kalau memang selama ini mungkin saya merasa tidak terlalu becus untuk mengurus transportasi pengawas. Saya harus akui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pembagian SK ini, karena saya baca chattingan di WA Group itu bahwa sampai hari ini kita belum menyusun pembagian tugas sejak tanggal mulai masa tahun ajaran baru bulan Juli 2021-2022. Harapan saya mungkin Pak Korwas bahwa untuk menghindari ketidakpembayaran itu tetap ada SK pembagian tugas pada tanggal 12 Juli. Kalaupun ada revisi karena ada perubahan itu, ya kita revisi SK tersebut. Jangan sampai SK pembagian tugas itu yang mungkin tertanggal hari ini tetap dimasukkan dulu tanggal 12 atau sebelum tanggal itulah SK pembagian tugas, sehingga rutinitas kita sebagai pengawas tetap berjalan seperti itu. Dan revisi SK itu berlaku sejak tanggal kembalinya saya ke pengawas ini lagi. Mungkin segera usulan saja Pak, sehingga kalaupun kita menandatangani SK tanggal sekian, bagaimana 1 bulan Juli kemarin baik. tidak ada supervisi pengawas? Boleh, oke. Terima kasih Pak Korwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini permasalahan pengawas sudah langsung dijelaskan sendiri oleh mantan KCD yang tahu persis seluk-beluknya. Jadi terkadang kita juga baru tahu gitu kan. Ada juga yang memang kita sudah tahu. Ini udah jelas sekali. Walaupun memang kita udah paham, refusing itu udah tidak bisa lagi kita diskusikan, karena itu memang
karena itu kebijakan pemerintah. Nah, yang kita bahas tadi adalah terkait dengan sisa di refocusing itulah yang sampai hari ini memang kita udah tahu juga. Jadi memang Pak Muhtar sendiri mengaku kesalahannya ada waktu kita diskusi ya, itu juga penyebabnya sehingga anggaran itu ya di Oktober ya sangat disayangkan. Kalaupun itu pun baru kata Muhtar, kita juga belum, kita sekarang masih mencari juga jejak di provinsi lewat Pak Haji Latif yang kita tugas khusus secara intern. Nah, supaya kita tahu seluk-beluknya, karena memang KCD lain ada yang cair kan gitu maksudnya. Nah, sehingga permasalahan itu kenapa harus menunggu lagi? Nah, ini yang ingin kita bahas, pertanyakan Pak Jatuh, kenapa harus menunggu anggaran perubahan gitu kan? Padahal anggaran itu tetap ada, tetap jalan. Kalau nunggu anggaran perubahan, kalau kita yang akal sehat, logika berpikir sehat, berarti uang sampai sekarang udah habis. Tinggal menunggu uang baru kan gitu. Kalau kita pakai logika berpikir. Nah, itu maksudnya kalau itu jawaban Pak Muhtar, menunggu uang itu. Nah, berarti uang yang April, Mei, Juni, Juli kemana? Kenapa harus menunggu uang itu kan gitu? Itu pertanyaan logika maksudnya. Kita tidak tahu teknisnya, sudah itu logika saja. Makanya nanti akan lengkap setelah Haji Latif kembali. Ya, udah usah dibahas itu. Cuma hanya logika yang saya berpikir. Udah usah ditanggapi itu. Ya. Menyangkut SK. Nah, memang SK udah saya siapkan. Karena satu dan hal memang terkadang Ibu Maryam sibuk gitu kan, terkadang ada di Bima sedang urut bawang. Sering beliau ini kan sekretaris yang paling rajin, jadi karena saya lagi pegang dokumen kan ada semua di beliau. Nah, ketika beliau kemarin menyarankan saya bagaimana kalau kita buat aja sekaligus yang baru, tetapi saran Pak Gunawan bagus, kita ikuti. Kita tetap buat lagi satu di samping yang buat sekarang supaya legalitas teman-teman yang ada tetap di SK kan Januari. Nanti tantangannya Januari. Bulan Juli. Nah, Juli hanya sebulan aja. Juli itu Pak Gunawan yang tantangani. Ya, nanti berikutnya sekarang ini ya saya rasa itu ya yang kita bahas. Yang berikutnya lagi mungkin ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi sebelum acara dibuka. Naik lagi suaranya. Kasih keras lagi suaranya. Yang menjadi yang harus saya tanyakan yang terkait masalah transport. Ya. Yang terkait masalah transport ini, mohon maaf dulu. Sudah jelas disampaikan, ditanyakan oleh Pak Hasan, tapi sudah dijawab oleh jelas. Cuma ada satu yang ingin saya tanyakan. Setelah direfocusing bahwa transportasi untuk pengawas SMA ini 50 juta 50 ribu, SMK 38 juta, SMP 18 juta. Ini dalam satu tahun setelah direfocusing ini. Karena sudah direfocusing ini kan, yang menjadi pertanyaan saya, apakah pencairan yang dibagikan ke kita pengawas nanti
kita gabungkan dulu uang dari SMA, uang dari SMK, dan uang dari SMP. Kemudian kita, apakah kita baca pemberian. Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Terus yang kedua, yang kedua ini ada disampaikan oleh Bapak Prowas tadi bahwa kita pengawas ini ada rencana untuk melaksanakan supervisi administrasi kepada kepala sekolah, mengingat untuk menghadapi evakin dan akreditasi. Untuk menghadapi evakin dan akreditasi. Jadi yang menjadi ya semacam usulan saya, yang terkait masalah program ini, bolehkah pengawas pembina menyampaikan tentang program ini ke sekolah yang menjadi sekolah binaan atau ke kepala sekolah binaan kita? Program ini harus dipercepat pelaksanaannya, karena mengingat biasanya tahun lalu itu ada program evaluasi kinerja kepala sekolah. Jadi sekali lagi yang menjadi pertanyaan atau permintaan saya ini, bolehkah pengawas pembina menyampaikan apa yang menjadi rencana pengawas ini kepada kepala sekolah binaan kita untuk secepatnya? Kemudian yang kedua, pelaksanaan program ini harus dipercepat, karena mengingat biasanya bulan-bulan Oktober itu kalaupun ada program evaluasi kinerja kepala sekolah. Mungkin ada 3 pertanyaan inilah yang bisa saya sampaikan atas perhatian Bapak Prowas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dari yang terakhir, yang ke bawah. Ini terkait dengan manajerial pas sekolah. Nah, ini sudah bagus pertanyaan ini ya, tinggal saya kembangkan. Ya, sebenarnya Ibu Maria mau bertanya ini sebenarnya, tapi sudah ditanyakan oleh Pak Yakub, ya, tidak ada masalah. Manajerial kepala sekolah ini Bapak Ibu, ini saya punya rencana supaya terjamin ini keasliannya ya, kita lakukan seperti waktu zaman Haji Muhtadi. Jadi ada tim 2 orang. Jadi tidak harus pengawas pembina. Jadi kita bentuk tim 2 orang itu jalan sesuai dengan surat tugas nanti. Ya, itu udah dilakukan supaya terjadi objektivitas, supaya tidak kita saling mempertahankan. Padahal untuk apa sih kita mempertahankan diri ke sekolah binaan? Kan tidak ada pengaruh sama kita. Kita bagi tugas itu tujuannya untuk objektivitas dan juga PD ya, percaya diri kita sebagai tim itu lebih pede gitu maksudnya. Kalau ada 2 orang, kata orang bijak itu 1 lebih bagus 2 lebih bagus 3. Nah, kita pilih 2 aja lah, tim namanya. Kalau 1 kan bukan tim. Ya, 2 kita bentuk nanti. Yang khusus untuk sekolah negeri aja dulu, Pak. Swasta silakan oleh pembina masing-masing. Karena sekolah negeri ini yang diefekin. Gitu ya? Tugas kita ini adalah, ingat, bukan sebagai inspektorat. Bukan sebagai inspektorat, tapi sebagai pengawas. Ya, melakukan supervisi dan evaluasi. Bukan audit. Nah, bukan audit ya. Melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan ya atau tidak. Terus evaluasinya 1 atau 2 atau 3 atau 4 nilainya. Itu disebut evaluasi itu. Evaluasi adalah nilai. Supervisi memantau itu, kan ada orang menanyakan, apa sih maksudnya monitoring evaluasi itu? Nah, saya jelaskan. Monitoring adalah kita memeriksa ada atau tidaknya kegiatan di sekolah itu. Monitoring namanya, ya tidak.
evaluasinya kita lihat apakah terlaksananya ini sekian persen 1, nilai 1, sekian persen nilainya 2 sampai nilai 4, misalnya kita bikin 4. Itu adalah hasil evaluasinya Bapak Ibu. Ya tidak menjamin, itu hanya tidak bukan mengevaluasi namanya. Evaluasi kita periksa dia. Sekian persen dia bikin ini. Kalau lengkap ya 4, kalau tidak lengkap, nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti pada saat kita turun. Pertanyaannya apakah boleh? Boleh disampaikan, malah kita turunkan surat kepada sekolah-sekolah untuk dilakukan monitoring evaluasi khusus program manajerial kepala sekolah. Kita sepakati bulan September ya, pertanyaan lebih cepat. Kalau Agustus kan tanggung ya. Kita sepakati bulan September. Ada waktu 2 minggu. Udah kerja. Nah, pengawas baru kan tidak harus dia buat sendiri, harus karena ada di sekolah yang dia datangi. Itu yang ditunjukkan. Kalau memang di sekolah baru tidak ada yang bikin lama, dia buat, itu resiko. Yang jelas kita tidak boleh tahu, yang jelas sekolah itu punya antras itu, maksudnya. Itu tugas pengawas Bapak Ibu. Tupoksi yang melekat pada pengawas supaya lebih objektif, lebih bergigi kita, lebih disegani oleh kita. Kita harus melakukan itu dengan cara yang profesional. Mungkin Bapak Ibu sudah baca di WA grup itu, Pak Aidul SMA 1 PK, saya kasih SMK 1 PK, saya kasih jempol. Dia membuat sebuah pernyataan bahwa kita menjalankan tugas profesional dalam rangka titik-titik. Bagus sekali, saya kasih jempol. Itulah yang harus dilakukan. Nah, dalam arti profesional itu kita mengedepankan profesional daripada kekeluargaan. Itu yang penting ya Bapak Ibu ya. Dari mengedepankan, makanya saya nanti bagi 2 orang sesuai dengan tugas yang dikunjungi sekolah yang ditugaskan dan instrumen yang kita siapkan sesuai dengan buku panduan atau Permen 143. Nah, itu yang kita kembangkan. Tidak usah dulu lebih jauh. Kita arahkan ke sana dulu. 13 instrumen. Iya, 13 instrumen. Ya, di dalamnya ada lapas standar. Ya. Nah, itu ya. Kemudian ya sudah dijawab, percepat. Oke. Sudah. Ya ada efekin ya, betul. Jadi pas itu. Jadi ada kita sekaligus membina, motivasi. Itu cara kerja yang profesional. Dengan cara itulah kepala sekolah yang diam-diam ya, tidak terlalu bergreget, dia bisa melakukan itu. Ya, gitu ya. Dan kita berikan motivasi di pembinaan kita itu ya. Jadi kepala sekolah itu bukan dilihat dari rajinnya datang sekolah, rajinnya bekerja. Itu dalam evaluasinya kami melihat buktinya mana. Mungkin orang lain melihat Bapak hebat, bangga, bagus. Malah ada masyarakat yang protes di WA guru kemarin, saya langsung protes. Langsung saya masuk di situ bahwa ini pas sekolah hebat, pas sekolah luar biasa prestasinya katanya. Kok bisa begini-begini? Saya jawab langsung. Dari mana Bapak ketahui sekolah? Instrumen apa yang Bapak gunakan untuk menilai kepala sekolah seperti itu? Nah, itu salah satu saya konter saya. Banyak orang lain juga tidak terlibat banyak. Langsung saya sekak di situ dengan instrumen-instrumen apa yang dia gunakan. Nah, salah satu demikian. Nah, nanti Bapak Ibu akan baca yang saya japri itu. Saya memang tidak keluarkan. Saya sudah japri ke teman-teman kepala sekolah supaya mereka tahu inilah yang saya pidatokan di ruang KCD itu saat pembinaan itu, pelantikan itu. Jadi bukan instrumen satu-satunya itu. Ada 5 instrumen Pak yang tidak kita tahu dilakukan oleh Korwas, KCD maupun oleh Dinas Dikbud. Dan ada di situ, terlihat di situ. Saya kasih semua mereka baca ini. Wah, kaget mereka. Ya iya.
Kenapa saya bocorkan kuncinya? Ya, kami kan membina, bukan eksekusi. Itu salah satu binaan kami. Membina Bapak Ibu lakukan ini. Yang sampai Bapak Ibu kerjanya habis-habisan tidak ada bukti fisik. Nah, kenapa ini jawabannya? Ada instrumen dari guru, ada instrumen dari guru di situ, ada dari komite Bapak, gunakan atau tidak? Dia jangan sampai hanya tanda tangan tiru aja komitenya. Nanti akan dijawab oleh komite. Saya bilang begitu kemarin di situ, dan saya sudah serahkan. Yang sampai Bapak bilang saya omong kosong. Inilah instrumennya. Silakan baca. Sudah selesai semua. Kaget semua, ada instrumen itu saya kasih. Ya, saya demikian ya, Pak Yakub. Pertanyaan paling bagus ini sudah terjawab sudah. Agenda kita ini nanti tinggal kita duduk bersama untuk membahas membuat surat untuk diperkuat oleh surat kepala cabang dinas, tembusan kadis. Karena itu memang jalur komando kita. Sedemikian. Mungkin ada lagi yang lain yang belum dibahas? Pak Halbu? Oh ya, ibu-ibu. Bu Maryam, Ibu Sri, Ibu anu? Ibu Master. Master kedai kayu. Waalaikumsalam. Kemudian yang tadi hanya sekedar penegasan aja mungkin dari mana teamwork kita pengawas pigmen bumbu, jadi apa yang dibicarakan tadi sepintas terkait transport mungkin insya Allah akan tetap terbayarkan. Ya, insya Allah. Kita doakan. Ya. Iya, satu. Ya. Kemudian yang kedua, saya mohon Pak Boras untuk kedepannya, apalagi sudah bergabung bapak kita kan, Dr. Andreas Muhammad Gunawan, selamat bergabung Abang. Kalau bisa nanti kinerja kita jangan lagi ada tetap sinergis antara SMA, SMK dan SLB. Karena di sini kami sendiri nanti akan membuat secara pelaporan dan virtual Pak Boras. Jadi di sini tidak mengatasnamakan pengawas SMK. Pengawas SMK atas nama pelaporan secara pribadi berdasarkan SK dari Pak Boras. Tetapi untuk pelaporan keseluruhan kami ini tim. Jadi kita ini teamwork. Jadi SMK, SKB dan SMK. Itu aja daripada secara pribadi. Kemudian yang ketiga, terima kasih banyak Pak Boras angkat topi daripada secara pribadi, karena Pak Borasnya saya lihat ini abang ya dari 2000 berapa saya masuk ya 2017 lah, sudah semakin mau pensiun. Kenapa? Baru semakin memperlihatkan profesionalismenya. Itu aja ya. Oke. Ada bapak yang maaf daripada dia. Gombal. Madan Iya. bukan berarti Madan tidak menilai. Madan juga punya, mungkin abang sudah tahu ya posisi Madan sekarang sebagai apa, pengawas SMK. SMK. Baik, sudah. Itu kemoto ya. Ya, itu intinya udah saya sudah rekap intinya. Ya. Jadi terlepas dari itu Pak Borasnya, karena Bapak Ibu di sini kan kakak-kakak saya juga, kakak senior satu, yang kedua masih keluarga suami Madan juga. Ya. Jadi saya di sini banyak matur nuwun lah. Tetapi untuk kedepannya Pak Boras, kalau bisa profesionalisme bekerja seperti ini kan 2 tahun lagi ya masa pensiun, tetap dipertahankan. Saya sudah tangkap. Ya. Ya. Jangan surut lagi. Udah saya tangkap. Nanti Bapak kena jawaban saya. Jangan dulu Pak Boras. Itu jangan. Yang keempat. Capek saya dengar. Empat lagi. Jangan dulu, ini kan kita. Nanti kasih waktu lah, termilai lah. Ya, yang keempat Pak Boras. Saya enggak tahu mana yang kedua ketiga tadi. Keempat ya, ayo yang keempat ya. Yang keempat, insya Allah dengan kebersamaan kita untuk tahun 2000 itu kemarin ya, itu ya SK-nya nanti sudah saya juga sempat membaca kan, sudah fix. Kemudian tapi nanti tergantung kita aja lah mengatur. Tidak ada perubahan itu. Tidak ada perubahan itu aja Pak. Terima kasih. Oke, saya dari bawah. Kalau terkait SK itu tidak ada protes. Itulah kewenangan hak otoritas Korwas. Kalau semua protes tidak akan selesai. Nah, kita ikuti saja dan tidak ada saya rubah. Bapak Ibu masih seperti yang dulu. Yang saya rubah hanya copot untuk kebutuhan Pak Dr. Muhammad Gunawan.
Nah, yang lain masih seperti yang dulu. Yang terkait dengan kinerja, Bapak Ibu ya. Ini yang harus saya jelaskan. Kita dalam hal melaksanakan tugas kepengawasan, Bapak Ibu baca dulu sampai tuntas buku panduan kerja pengawas. Disitulah Bapak Ibu akan menguasai apa yang dilakukan. Nah, Ibu tadi udah salah ngomongnya, udah salah. Berarti belum menguasai buku kerja pengawas. Tugas pengawas itu adalah individu laporannya. Individu, mengapa individu? Karena individu itu mempertanggungjawabkan laporannya, kegiatannya secara individu berdasarkan instrumen yang diberikan oleh pengawas. Instrumen yang sama. Ibu laporkan untuk kebutuhan 1 bulan, itu sebenarnya tidak ada di tugas pengawas itu. Cuma kebutuhannya bendahara. Khusus pada saya saja, tidak perlu bendahara pegang itu. Karena itu tidak penting. Apalagi sekarang udah berubah pelatur namanya transport tetap. Ya, artinya kita laporkan. Ini hasil kami di forum Korwas NTB ini. Laporan sebulan cukup pengawas sampai Korwas. Yang kebenaran adalah bukti kunjungan ke lapangan, ya, bersama surat tugas dari kepala cabang dinas. Hanya itu yang kita serukan. Apa buktinya kunjungan tuh? Ya kita kunjungan sekolah mana saja. Terus apa yang dikunjungi? Manajerial kah? Atau akademika? Atau apakah? Itu Bapak Ibu laporkan. Dan laporannya cukup seperti laporan yang pernah kita buat kemarin. Ada laporan perjalanan dinas. Sama seperti itu laporannya. Tanggal berapa, sekolah mana, apa yang di kegiatan apa dilaporkan. Efeking. Ya Bapak Ibu ya, paham Bu? Buat seperti efeking. Apa yang kita lakukan. Itu paling bagus, paling sederhana. Dan kami sudah sepakati 2 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu malah pernah saya input ke grup kan BEM ya. Udah saya input. SMK ini belum lapor juga ke saya nih. SMK ini, kalau SMA lumayan lah ada teman-teman. Ya Pak Albo ini harus digenjot lagi. SMK ini terus saja belum menyampaikan ke saya laporan pribadinya. Nah itu ibu cantik ya. Jadi adik saya, ipar saya ini, semuanya keluarga saya. Keluarga saya di Potu. Nah ini namanya ipar saya, betul dia sebut tadi. Berarti dia bertanya-tanya mungkin. Apa sih Pak Suadi dengan kita? Ini baru sepupu 4 dengan nanunya, bapaknya. Ya 4 tuh bekas sekali Pak. Masih ada nenek masih hidup kok. Nenek masih hidup. 4 kali dengan saya. Dia udah dekat sekali 4 tuh. Nah, itu Pak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa saya teriak-teriak minta lapor serahkan ke pengawas laporannya? Saya capek sekali Bapak Ibu. Jangan bikin saya itu spekulasi. Karena saya itu akan melaporkan 3 kabupaten. Itu masalahnya. Semua yang Bapak Ibu serahkan ke saya itu saya laporkan secara kabupaten langsung diminta langsung, tidak lewat Pak Jaka, kabit-kabit Pak Kadis itu. Kirim langsung ke saya. Makanya setiap dia bawa itu kita harus buatkan PSO, lihat PSO itu buat Google Form. Karena tabel-tabelnya dia suka, dia paling senang. Namanya orang pimpinan itu tidak mau terlalu bertele-tele. Paham Bu ya? Dia Google Form itu dia tertarik membaca itu. Dia paling respon dengan kita. Karena ketika saya mengirim ke Kadis tembusan pajaka, Google tabel-tabel yang indah itu, hasil kerja karyanya Pak wakil korwas saya. Ya inilah kita ini tim namanya. Tidak pernah saya kerja Pak. Saya gunakan orang-orang hebat. Kenapa harus saya capek? Ada orang hebat Pak Hiso. Kalau Pak Hiso kurang ada anaknya yang ahli IT kan gitu. Ya gunakan semua. Apaan Halbusaidi instrumen. Dia saya suruh konsep-konsep. Hasilnya serahkan ke
kasih itu kasih ke paham. Saya profesional kerja, apa sih yang tidak profesional saya? Ya dulu profesional saya, tidak ada yang baru. Nah mengapa? Nah pertanyaannya mengapa ada perbedaan ketika tahun 2020, 17, 18 itu, 19 itu malah saya lebih profesional bekerja. Malah justru yang 2000 ini 2020-21 memang kita turun. Mengapa turun? Karena pandemi. Apa ya mau profesional? Presiden saja tidak bisa profesional kerja. Iya, karena pandemi. Nah, karena tatap muka ini mulai diperbolehkan, saya bangkit lagi gitu. Kita turun ke lapangan, Ibu cantik. Kemarin kan ada profesional kita, kalau hanya gogel-gogel saja, mana kita mau kinerja orang? Kirim gogel. Apa yang mau diketahui, bilang aja, bilang ya semua aja orang. Kan itu. Nah, dengan turun ini pembagian tugas ini lebih profesional. Kita lebih menunjukkan gigi kita, bukan sekarang. Bukan sekarang. Memang ibu itu memang dulu tidak profesional kerjanya karena sering sakit, sering libur ke Makassar. Tiba-tiba ada di Makassar di atas kapal, katanya. Di dada saya di atas kapal tuh. Karena sakit, kita maklumi beliau sakit. Nah sekarang Pak Ibu Hoja udah sembuh, udah sehat. Nah, enggak lagi malas. Nah kalau dulu kan memang dia tidak tahu apa yang kita kerjakan karena sering tidak bertugas karena sakit. Nah sehingga dia luput apa yang kerja pengawas itu. Kami Pak berdarah-darah Pak Ibu Hoja. PKKS Pengawas. Jadi harapan saya ini perlu kita tingkatkan Pak Pengawas, karena selama ini untuk PKKS kepala sekolah sampai pembuatan SKP-nya sebenarnya kan tugas kita sebagai pengawas pembina, tetapi kenyataannya banyak kepala sekolah yang buat sendiri SKP-nya, ya kan Pak? Ya. Nah, maksud saya begini Pak Pengawas, jadi dengan tupoksi ini buat PKKS ini supaya kita sebagai pengawas pembina ini ada tariknya, ada nilai lebihnya di mata kepala sekolah ini. Jadi kepala sekolah itu tidak seenaknya sendiri membuat SKP-nya, dia harus melalui pengawas pembina yang membuat PKKS-nya. Harus ya. Ya. Dan ini juga nanti mungkin masukan juga ke kepala camat dinas yang baru. Janganlah beliau itu nanti menandatangani SKP kepala sekolah sebelum ada paraf dari pengawas pembina maksud saya. Iya. Jadi itu mungkin nanti kita tekankan, kita buat aturan seperti itu. Harapannya begini, selama ini saya lihat selama baru beberapa tahun ini, setahun ini, setiap Desember itu harusnya kita semua pengawas pembina membuat PKKS sampai dengan SKP-nya. Nah, tujuannya adalah nanti supaya kepala sekolah juga bisa meningkatkan kinerjanya, karena begini, nanti kita sebagai pengawas pembina kalau kinerja kepala sekolahnya jelek, ya di PKKS-nya kita kasih jelek aja supaya adalah bargaining power kita sebagai pengawas terhadap kepala sekolah ini. Ya, jadi selama ini kita di ruang pengawas itu kayaknya di ruang pengawas itu mati, tidak ada kegiatan. Ya, yang kelihatan itu adalah di ruang ketenagaan, guru-guru masuk ke sana. Nah, dari situ yang pertama itu PKKS ini. Kemudian yang berikutnya terhadap guru, bagaimana kita ini pengawas sekolah di sekolah sebagai pengawas pembina terhadap guru juga segan kepada kita sebagai pengawas. Ya salah satunya mungkin dengan cara seperti ini Pak Korwas, mungkin nanti masukkan aja ini kalau bisa. Iya silakan. Guru-guru itu sebelum SKP-nya ditandatangani oleh kepala sekolah, kan kepala sekolah yang tanda tangan SKP-nya dulu. Dia dalam perangkat PK guru itu ada instrumen-instrumen yang harus ditandatangani oleh pengawas ya Bu Sri ya, pengawas guru mata pelajaran itu.
Nah, Mapel. pengawas mapelnya. Harapan saya nanti guru juga sebelum kepala sekolah sebelum menandatangani SKP-nya guru, dia harus ada paraf juga dari kepala sekolah, dari pengawas mapelnya. Ya, benar. Ya. Sehingga guru juga segan sama kita. Sekarang ini terus terang ya, di sekolah-sekolah itu guru-guru kadang-kadang buat sendiri anunya SKP-nya Pak. Ya, Pak. sudah saya tahu itu sudah lama. Iya. Nah, bagaimana agar ini kita maksimalkan sehingga nilai kita di mata guru dan kepala sekolah itu dihargai lah. Kalau sekarang kita ini sepertinya direcehkan sekali, kita datang juga. Ya seperti itulah penghargaan Oke, guru dan kepala sudah saya sekolah. tangkap. Mungkin intinya yang Ya, itu Pak. itu intinya. Yang- Sudah saya tangkap intinya. Ya, yang satu lagi Pak Ada. Polwas, kalau yang lain-lain kayaknya sudah lengkap. Hmm. Penekanan yang terakhir ini sehubungan dengan transport kembali ini, transport kita ya yang SMK ini tinggal 9 bulan belum. SMK yang 2 bulan, yang Nah, sudah, belum cair. yang sudah, 10 bulan. berarti lagi 10 bulan. 10 bulan yang belum cair ini SMA 9. sangat besar. Ya mungkin Pak Korwas selaku Korwas yang mempunyai link dengan KCD nanti untuk menekankan ini Pak. Penekanannya adalah bagaimana menyelamatkan sisa yang 10 bulan ini. Jangan sampai nanti saya terus terang meskipun meskipun tidak pernah megang uang di bendara atau apa, tapi saya di sekolah itu sebagai wakasarana tahu persis bagaimana pertanggungjawaban uang yang misalnya sekarang kita terima uang harus selesai SPJ-nya Desember. Bukan 10 Desember akhir, kalau Pak. 10 bulan, bahas 10 juta. Enggak, maksud saya misalnya uang mau cair sekarang ini ya. Nah, pertanggungjawabannya kan harus dilaporkan di akhir-akhir sebelum akhir Desember. Nah, sekarang ini 10 bulan itu pelaporannya itu cukup berat juga menurut nanti itu. Nah, itu urusan dia ya, punya tugas. maksud saya bagaimana supaya sisa yang 10 bulan ini bisa diselamatkan, pokoknya diselamatkan sehingga transport kita semua bisa terbayarkan. Cicil sampai Desember. Intinya Mungkin itu saja Pak Koras ya. ya terkait dengan transport pengawas, intinya kita udah rekam jejaknya. Jadi hasil kan ada Pak bukan di dalam, dia udah cerita semua. Ada kesalahan dia kan gitu. Jadi tidak murni aplikasi, ya kesalahan dia gitu kan. Nah jadi dia udah mengaku sendiri. Itulah. Mengapa? Karena KCD lain ada yang dicairkan. Berarti memang dia ngaku saya salah kan gitu bilangnya. Nah kita harus minta pertanggungjawabannya. Jika gagal kita laporkan bahwa ini masalah seperti ini, begitu kan? Masalah bukan semua pengawas. Nah sekarang contoh, saya sudah calling semua ke teman-teman pengawas. Sekarang mereka lagi usus semua nih, lagi proses nih. Kita kan diam nih. Karena nunggu Oktober katanya pengusaha kemarin kan, membuat saya bingung. Sementara kaset dia lain sekarang teman-teman saya nih, lagi Ibu Sri kemarin, sudah sedang diproses menunggu hasil. Berarti ada upaya, ada yang ditunggu. Jangan dulu Pak. Semua ini mungkin pengutar panggil aja di sini. Itulah itu sudah. Cuma ada distorsi. Iya boleh. Karena kita hanya tangkap ngomong dia saja kan. Oke. Boleh silakan. Itu yang pertama. Nah, ini saksi hidupnya masih ada. Maka saya berani ngomong karena Pak Halbu itu bersama saya. Dia berbicara seperti itu. Dia bilang tunggu anggaran perubahan. Nah itulah. Terus anggaran sekarang kenapa nggak bisa diminta kan gitu masalahnya. Nah itu sudah selesai ya, kita bahas nanti tunggu. Yang kedua terkait SKP. Ini memang Bapak Ibu. Sebenarnya karena menyangkut SKP dan sebagainya itu adalah masing-masing tugas pengawas pembina untuk melakukan giginya, karena bukan oleh Korwas itu. Kalau saya bina semua mereka binaan saya turun ke sekolah itu saya ajak semua
minimal saya ada di situ, tidak dibuat langsung oleh mereka. Ada 2 Bapak Ibu ya SKP itu, bukan dibuat oleh kita semua. SKP lembaran 1, 2 itu, lembaran pertama itu memang kerja mereka, sasaran kerjanya. Mereka yang rencanakan 1 tahun ke depan. Tugas kita adalah lembar terakhir itu, lembar DP3 istilah yang dulu tuh. Ya, lembar DP3 kalau kasarnya. Itu yang kita buat, Pak. Mulai dari loyalitas apa semua tuh, kepemimpinan seterusnya. Itu adalah kerja kita. Kita yang nilai. Saya tidak pernah suruh mereka nilai itu. Dari mana Bapak tahu ini? Bisa ditanya saya punya Ibu Titi, Ibu Eva. Saya duduk seharian di situ. Bahas itu. Pak Isa semua saya duduk sehari. Tapi mereka udah punya dulu sasaran kerjanya itu ternyata SKP. Nah, terkait dengan ini. Nah memang betul bilang Pak Balbu, memang kita ini butuh satu irama, betul. Jangan 1-2 orang, semuanya harus satu irama dalam hal ini. PKKS kan saya kasih ke PKKS, PKKS sekolah kan sudah saya kasih semua kemarin. Nah, boleh kalau Bapak Ibu tidak harus tertumpu pada aplikasi, saya print kok. Saya bukan buat saya langsung ngambil dari direktorat. Yang lembarnya. Printnya. Itu kita pakai, ngapain kita harus aplikasi. Kasihan juga teman-teman yang harus menggunakan laptop. Kita langsung bisa bawa itu di rumah baru saya masukkan ke laptop. Enak, kita harus tidak perlu bawa aplikasi. Nanti akan otomatis keluar dan kita bisa manual juga kok. Kita hitung manual, bisa hitung manual, kalkulator bisa. Dan itu nanti kesepakati aja. Nanti saya akan printkan itu. Nah, untuk PKS itu. Jangan sampai SKP-nya itu ditandatangan kayak sekolah gitu. Nah, ini juga peran juga masing-masing pengawas. Belum ada pengawas pembina. Masing-masing pengawas pembina sampaikan kepada kepala sekolah bahwa semua SKP yang dibuat ini adalah harus para pengawas pembina dengan catatan. Pak Hasan sudah membacakan, saya input itu, saya coba terjemahkan Permendikbud RB nomor 3 itu tahun 2021 tentang SKP. Saya sudah buat kosong aplikasinya. Tidak pernah keluar dari itu. Sama, ada rumah. Nah, saya kemarin launching. Kemudian ada juga dari teman saya, sama-sama blogger dengan saya. 2 tingkat di bawah saya di Makassar. Ada, saya minta coba saya bandingkan. Caranya nanti Bapak Ibu buat sendiri dulu sasaran kerjanya, jangan buat suruh Ibu Meriam. Nah, ini perlu disapahamkan. Baca dulu permen. Ada KCD itu yang tidak paham. Karena di situ bunyinya pengen kerja oleh KCD, oleh kepala dinas. Bukan kepala dinas yang turun ke lapangan menilai. Kepala dinas itu KCD itu akan mendelegasikan ke bawah, ke lapangan, turun ke lapangan. Bukan turun langsung kepala dinas ke lapangan menilai. Iya, kita yang bekerja Pak, pengawas. Jangan sampai salah kaprah. Kalau KCD yang tidak paham tuh, ini saya penilai. Tadi itu kan penilai kan? Penilai berarti saya menilai. Enggak begitu. Baca, makanya baca Permendikbud itu 1/3 tentang tanda tangan itu. Tentang tangan itu. Di situ ada jelas sekali dikatakan bahwa itu tetap kembali ke pengawas. Gitu. Di situ dikatakan kepala dinas garing pengawas. Nah, di situ menunjukkan bahwa dia akan menggunakan pengawas untuk melakukan kegiatan itu. Karena pengawas tidak punya jalur strukturanya, ya struktura yang bekerja karena di bawah yang kerja gitu. Nah, kemudian didelegasikan ke KCD, kalau guru jelas kepala sekolah. Nah, guru kepala sekolah, kepala sekolah dia dibuat. Kalau tidak ada delegasi, tapi kan sudah dilimpahkan ke bawah kan. Enggak, maksud saya untuk guru itu sebelum kepala sekolah. Iya, masuk ke pengawas pembina. Harus ada paraf juga dari pengawas. Makanya kita pengawas pembina ingatkan sekolah Pak, bahwa jangan langsung bawa ke TU gitu, maksudnya serahkan kembalikan dulu ke
Nah, itu harus dikoordinasikan langsung oleh pembina, Pak. Mungkin lebih tepatnya Pak Korwas di forum yang lebih besar ada rapor pertemuan kepala sekolah, disitulah disampaikan. Kalau kita sebagai pengawas yang menyampaikan Begini, kepala sekolah tidak hargai kita. Inilah kendala kita. Forum itu kita kan tidak punya aplikasi yang bisa menggunakan waktu untuk mengumpulkan. Kan kita harus masuk juga di KCD harusnya misalnya begini, ada KCD melakukan Zoom bersama Dinas Dikbud misalnya atau bersama kepala sekolah. Di situ harus ada masuk pengawas minimal Korwas. Nah, itu maksudnya Bapak itu. Nah, itu forum besar, itu sangat bagus kalau ada masuk. Kalau tidak ada ya jangan nunggu itu. Saya sebagai Korwas juga menyampaikan kepada Pak Sekolah, ke forum WA grup, Bapak juga ke pembina sekolah binaannya. Jangan bosan-bosan saja, istilah. Atau begini Pak Korwas. Kita cari jalan yang terbaik lah. Ya. Atau begini Pak Korwas, supaya real lah apa yang kita inginkan agar pengawas ini dihargai oleh guru dan kepala sekolah. Mungkin kita usulkan saja ke KCD baru untuk mengumpulkan semua kepala sekolah SMA SMK untuk kegiatan KCD. Nah, disitulah kita sampaikan nanti. Ya, bisa. Itu namanya harus ada parafnya pengawas. Itu namanya rapat. Bisa dihargai sama Pak, guru dan kepala sekolah. itu namanya rapat koordinasi. Saya yang pertama bicara itu. Saya bilang kemarin ke Pak Kadi, KCD baru, sebelum Bapak jalan ke sekolah-sekolah, Bapak adakan dulu rapat koordinasi tingkat KCD. Kan Bapak juga saya minta tolong untuk sampaikan. Saya udah sampaikan juga. Tapi beliau beralasannya tidak sempat sekarang karena beliau setelah selesai di Sumbawa akan langsung ke Mataram katanya untuk mengurus permasalahan-permasalahan di sini. Menurut beliau itu dengan saya itu katanya baru 30% daya serap. Tapi saya belum percaya. Ya apa yang mau dikerjakan oleh bendahara kalau memang hanya 30% anggaran, mungkin dia hitung semua uang yang dari yang belum ditarik atau apalah, saya juga tidak paham. Masa 30% sekarang udah hampir tinggal 3 bulan. Nah, ini yang membuat saya tidak percaya. 30% katanya daya serap anggaran, serapan anggaran katanya. Makanya saya marah-marah katanya. Loh, kenapa Bapak marah-marah? Ini bukan pekerjaan Bapak, ini pekerjaan KCD yang lama. Saya bilang begitu. Bapak kan belum bekerja. Tugas Bapak itu adalah menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Ya, itu saya sudah kasih tahu. Sudah selesai. Tinggal beliau turun nanti datang. Nah, di situ kita sampaikan. Ya, selesai ya. Perkuat apa yang disampaikan oleh Pak Halbu tadi. Tidak hanya mengumpulkan kepala sekolah, KCD itu menyampaikan informasi, harus masuk pengawas di situ sebelum ditandatangan kepala sekolah untuk PK guru. Itu tuh kalau bisa KCD itu membuat surat resmi untuk kepala sekolah tentang itu. Ya, kalau harus wajib itu. Ya, kalau hanya lisan saja. Surat edaran ya. Mantap ya. Ya, biar pengawas itu ada. Saya rasa itu bagus sekali. Nanti ya bagus sekali tambahan Ibu Sri ini. Nanti kita minta TU untuk mengkonsep surat edaran KCD. Surat edaran terkait ini. A, B, C, D, E. Nah, kita konsepkan dulu kan dia tidak tahu. Kita konsep hasil rapat kita ini, kita serahkan intinya ke TU. KTU membuat surat untuk diserahkan ke KCD untuk tantangan. Nanti kalau kepala sekolahnya udah menerima surat itu, kemudian informasi. Dan juga informasi terkait dengan evaluasi pemantauan ya, monitoring evaluasi administrasi manajemen kepala sekolah juga akan diikuti oleh surat KADI, surat KCD Dompu. Jadi kita akan melakukan sesuai dengan surat nomor sekian. Sesuai demikian ya. Ya, serasa demikian kebetulan Bapak Ibu ada acara setelah ini memang ya ada uang di bendahara kita ini,
udah dilaporkan kemarin ya sekitar 400.000. Nah, mau diapakan terserah, kita sepakati mau keluar ke sana atau dipanggil cari aman, cari tempat lah di mana tempat kita makan, supaya kita bisa jangan sampai beban juga bendahara ini pegang-pegang uang ya, supaya kita juga merasakan juga uang-uang yang kita ciut-ciut sedikit itu. Realnya itu tuh 360.000. Ya, ada korwas sisanya melengkapi. Korwas. Kalau korwas bulakan berarti tanggung jawab korwas. Ya. Dan mari usul makan di mana? Ya, di mana? Demari punya warung makan? Usulannya sesuai dengan anggaran. Iya. Hitung aja kita ini kan hanya ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 orang. 9 kali 5 belum ada masalah. Warung pikir korwas sih. Berarti soto tidak yang soto. Soto sate. Sate kambing. Soto sate. Ini pemuda kan? Tapi mencari itu berlawan. Hah? Pembesi ikan bakar antara pembesi. Dicari nih. Cirat tak ada nggak? Ada, ikan bakar aja lah, yang lain netral. Satu. Ada teman yang datang dari Iya, oke lah. Ada di BNI. Ya, jangan ini kebersamaan ini kalau udah penting. Bab ibu ini gimana? Baru ngomong tadi profesional, ngomong tinggi langit. Besok itu kebersamaannya harus kita ikuti. Hah? Sebenarnya ada yang ulang tahun hari ini. Masih ada waktu lain, harus Senin Selasa. Sebenarnya sekaligus merayakan ulang tahun apa yang lain kita. Iya, ini kan untuk kita semua, ini tidak kecuali. Ibu Fogia, tunda dulu. Ya, kasih tahu dulu saya. Tunda dulu. Jangan main-main dengan saya. Saya ini mau tegas nih. Sesuai bilangnya tadi. Baru dia tahu saya kan, padahal saya paling tegas. Tapi selalu. Ada kasih Iya. Mana Bu yang? Ada apa? Ada kasih tahu. Ayo jangan